Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting buat kalian semua, yaitu rupiah cepat sudah mulai melakukan somasi. Anda harus gimana? Dan saya akan menjelaskan sedetil mungkin apa itu somasi, biar Anda paham. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan saya ya. Channel yang memotivasi kalian, membooster mental kalian. Saya doakan agar kalian dalam situasi seperti ini tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Itu yang paling penting. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting dan cukup ditakuti oleh semua nasabah yang gagal bayar. Apa itu? Yaitu somasi. Kali ini rupiah cepat sudah mulai melakukan somasi terhadap nasabah-nasabah yang gagal bayar. Surat somasi yang dikirim ini untuk nasabah yang gagal bayar di rupiah cepat, dan Anda harus paham. Duduk perkaranya harus ngerti. Biar Anda tidak ada lagi keraguan untuk ngadepinnya seperti apa nanti ke depannya. Ya. Di video kali ini spesial saya buat khusus untuk memberikan wawasan yang terbaru buat kalian, ilmu ya, khususnya ilmu hukum ini, biar kalian paham, biar kalian tidak lagi ragu ke depannya mau ngapain, kalau saya dapat kayak gini harus gimana, gitu kawan. Ya, mudah-mudahan tercerahkan untuk kalian semua untuk sesi kali ini. Simak videonya kawan. Teman-teman, kerangka utama untuk saya mengupas video kali ini adalah saya harus menegakkan dulu definisinya apa itu somasi, biar kalian paham. Jadi kalau kalian sudah mengerti apa itu somasi, jadi kedepannya kalian akan lebih lagi, saya harus gaya gimana ya? Saya harus bersikap apa ya? Jadi kalian bisa lagi menentukan dengan cara-cara kalian sendiri kalau saya sudah menegakkan. Kalau di kesehatan tuh udah tegak nih ya, diagnosanya udah pasti nih, ini nih, kayak gini nih ya. Sama, saya juga ingin menegakkan definisi somasi itu seperti apa. Begini kawan-kawan ya. Somasi adalah peringatan atau teguran. Walaupun tidak secara detail dijelaskan apa itu somasi, namun kita bisa lihat bahwa somasi ini diatur di pasal 1238 KUH Perdata. Atau dulu zaman Belanda itu Burgerlijks Wetboek ya. Nah, ini saya akan bacakan di 1238-nya, yaitu si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi somasi itu terjadi karena adanya kelalaian antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Pihak kreditur tidak melakukan prestasi, sehingga terjadilah wan prestasi. Apa sih itu prestasi? Prestasi ini diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap kreditur, yaitu bahwa di 1234 ini bahwa setiap perikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, debitur tidak melakukan sesuatu yang diinginkan pada saat perjanjian antara debitur dan kreditur, sehingga pihak dari kreditur menganggap bahwa pihak debitur telah lalai atau wan prestasi atau tidak melakukan prestasi. Paham ya sampai sini? Karena tidak melakukan prestasi, maka terjadilah wan prestasi. Dan ini sudah diatur. Lalu, kenapa sih somasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan? Padahal sebenarnya somasi ini adalah sesuatu non-litigasi, bukan litigasi. Nah, ini harus dikupas dulu apa itu litigasi dan apa itu non-litigasi. Litigasi adalah sesuatu
proses penyelesaian perkara di dalam sidang pengadilan. Dan ini termasuk non-litigasi, alias menyelesaikan sesuatu perkara di luar sidang pengadilan. Jadi surat somasi ini boleh diartikan adalah sesuatu upaya itu non-litigasi di luar pengadilan. Makanya, kenapa saya bilang jangan terlalu takut sama somasi? Kenapa sih? Nggak usah takut. Somasi ini sama. Seperti surat-surat lainnya. Secara hukum pun sama. Ini seperti surat biasa. Bukan sesuatu aspek hukum yang terlalu menakutkan. Somasi ini adalah bentuk teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Dan ini adalah sesuatu hal yang biasa. Apa yang harus ditakutkan? Jadi somasi ini adalah bukan merupakan upaya hukum formil. Jadi ini benar-benar di luar, ya, di luar hukum. Jadi non litigasi. Jadi Anda nggak usah ngeri, nggak usah takut. Walaupun somasi tersebut kita bisa lihat ya di dalamnya selalu berisi ancaman bahwa akan dinaikkan kasusnya ke ranah perdata, akan digugat, atau akan melaksanakan ya gugatan baik secara pidana atau kalau memungkinkan akan dilakukan proses hukum pidana, bukan hanya perdata. Nah, ini yang justru kalau misalnya nasabah tidak mengerti apa itu esensi somasi, ini sangat mengerikan dan ini bisa merusak mental kawan-kawan semua, khususnya nasabah yang sudah menerima somasi. Nah, ini salah satu contoh yang akan saya perlihatkan. Somasi dari Rupiah Cepat, salah satu platform legal pinjaman online yang sudah terdaftar dan sudah berizin dari OJK. Kalian bisa lihat ya, nih saya tampilkan. Nah, ini dari Rupiah Cepat. Saya akan bacakan, saya akan perlihatkan ke kalian ya. Dari Rupiah Cepat ini Kufi ya, Jakarta 31 Januari 2023. Kepada yang terhormat dihapus ya atau di hidden ya, tidak diperlihatkan. Perihal surat somasi, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, advokat dan konsultan hukum pada PT Kredit Utama Fintech Indonesia, beralamat di Komplek Puri Tiara, Blok B, Jalan Gria Utama nomor BF 0708, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selaku kuasa hukum dari PT Kredit Utama Fintech Indonesia Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara atau klien. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 107 garis miring Kufi JCLO garis miring PQA garis miring 5 2022 tertanggal 1 Januari 2023 bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah berdiri dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nama aplikasi Rupiah Cepat. Bahwa kegiatan usaha dari Rupiah Cepat adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Bahwa berdasarkan informasi dari klien kami, saudara adalah penerima pinjaman pada Rupiah Cepat yang mana pinjaman tersebut telah jatuh tempo atau jatuh tempo pinjaman. Bahwa sampai dengan diterbitkannya surat somasi ini, klien kami belum menerima pemenuhan kewajiban dari saudara. Bahwa klien kami juga dengan itikat baik telah mengingatkan dan telah melakukan beberapa kali upaya penagihan kepada saudara untuk melakukan pembayaran, tetapi sampai dengan sekarang saudara tidak menghiraukan hal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan somasi kepada saudara agar dalam jangka waktu paling lambat 1 kali 24 jam sejak tanggal surat ini untuk segera melunasi, melakukan pembayaran pinjaman kepada klien kami sebagai itikat baik saudara untuk memenuhi kewajiban penerima pinjaman. Untuk informasi terkait cara pembayaran, tanggapan, balasan, dan atau pertanyaan dari pemenuhan kewajiban dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu dapat disampaikan secara langsung kepada klien kami di customer service Rupiah Cepat nomor sekian. Demikian surat somasi ini disampaikan untuk dapat diindahkan dengan sebagaimana mestinya, dan hal lain juga adalah untuk menghindari adanya tindakan hukum yang akan kami ambil baik secara pidana dan atau perdata terhadap saudara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kuasa hukum Kufi
Adam Luiz, sarjana hukum. Nah, ya, ini rupiah cepat nih, melakukan somasi terhadap debiturnya yang lalai atau debiturnya yang gagal bayar. Harus gimana? Sudah dapat seperti ini. Simak kawan. Nah teman-teman, bagaimana menyikapi somasi seperti ini yang dikirimkan ya via WA ya, seperti ini. Nah, secara hukum, sebagai informasi atau dokumen elektronik sah-sah saja. Karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE atau transaksi elektronik, ini sah dan boleh dilakukan. Melakukan somasi ataupun peringatan melalui sarana elektronik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak menyikapi permasalahan ini? Sudah disomasi seperti ini. Sekarang begini kawan. Jadi mereka itu kan sudah dilanggar haknya, diduga telah dilanggar oleh Anda haknya. Anda tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran utang alias gagal bayar. Tentunya mereka ingin mengupayakan bagaimana caranya agar uang yang sudah mereka kucurkan melalui pembiayaan ke kalian sudah dicairkan ke rekening kalian dan kalian sudah menikmatinya. Artinya mereka ingin dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada saat perikatan secara elektronik, karena saat itu online kan, karena ini kan pinjaman online. Jadi mereka bagaimana caranya ingin mengupayakan uang itu kembali. Berbagai cara mungkin mereka telah lakukan dengan cara-cara menagih melalui debt collector. Kalian tidak hiraukan, kalian cuekin, kalian tidak respon, lalu sekarang muncullah namanya somasi atau teguran hukum yang tadi saya ulas sebelum sesi ini. Kawan, somasi itu masih jauh. Somasi itu adalah bentuk teguran hukum yang biasa saja. Jadi kalian nanggapinya jangan terlalu ekstrim, pikiran jangan terlalu berat, jangan terlalu panik, jangan terlalu kalut. Ini somasi kawan. Ini bukan perjalanan Anda memulai sidang di muka sidang pengadilan negeri. Ini baru somasi, baru teguran hukum yang mana memang betul somasi itu bisa berlanjut ke gugatan di pengadilan negeri. Mereka bisa saja setelah somasi ini dilayangkan, Anda mungkin tidak menggubrisnya atau belum membayar, bisa saja terjadi Anda akan digugat beneran, digugat secara perdata. Tapi saya tidak sepakat. Tadi dibilang akan dilakukan secara pidana juga. Apanya yang harus dilakukan secara pidana? Jadi Anda di sini harus benar-benar paham ya, bahwa ini adalah murni perdata. Kalau mereka tidak terima atas gagal bayarnya kalian, atas pembayaran yang belum kalian bayarkan kepada mereka, mereka hanya bisa melakukan gugatan secara perdata. Dan itu dimungkinkan mereka melakukan gugatan secara perdata. Tapi pidana, no. Orang yang tidak melakukan pembayaran utang tidak bisa diproses secara pidana, tidak bisa dipenjara, tidak bisa dituntut secara pidana kalau orang tidak melakukan pembayaran utang piutang. Mereka atau Anda yang saat ini gagal bayar hanya bisa digugat dalam proses pengadilan negeri, dalam proses perdata, digugat secara perdata. Paham dulu sampai sini ya, biar ketakutan kalian mulai berangsur hilang. Jadi kalau kalian menerima surat seperti ini, saran saya jangan panik, slow saja kawan, santai. Ya, ini masih jauh, ini belum apa-apa, masih kulitnya. Dan perlu kalian ingat, berproses perdata, mereka menggugat Anda secara perdata. Kalau misalnya mereka merasa bahwa Anda sudah keterlaluan, Anda tidak merespon. Kalau mereka mau ngegugat secara perdata, itu tidak murah dan tidak mudah. Banyak hal yang harus mereka pikirkan. Utang Anda berapa sih? Utang Anda nilainya berapa? Utang Anda tidak akan pernah sebanding dengan nanti perkara ketika sudah dinaikkan. Ketika perkara ini sudah bergulir di pengadilan, bukan sesuatu hal yang mudah dan murah. Karena banyak hal juga harus mereka pikirkan. Biaya-biaya itu kan biaya kan dibayarkan oleh pihak dari penggugat. Belum lagi nanti pendaftaran gugatan ini harus dilakukan di domisili hukum atau pengadilan negeri di mana si debitur ini bertempat tinggal. Kalau debitur ini bertempat tinggal di Papua, mereka harus mendaftarkan di pengadilan negeri Papua. Kalau di Bandung, mereka harus mendaftarkan di pengadilan negeri Bandung. Seperti itu seterusnya. Di domisili hukum si debitur atau si nasabah. Bayangkan. Kalau ini dilakukan, nasabah yang gagal bayar bukan hanya Anda. Nasabah yang gagal bayar itu banyak, bos.
Jadi jangan merasa bahwa Anda itu benar-benar ketakutan berlebih, khawatir, jangan-jangan ini cuma saya doang. Enggak, bos. Yang gagal itu banyak, yang gagal bayar, bukan hanya Anda. Jadi coba pikirkan secara logis tadi yang saya paparkan. Ya, tidak mudah dan tidak murah untuk berperkara di pengadilan negeri. Jadi kalau kalian dapati seperti ini, santai saja, pikiran jangan terlalu dibebani dengan asumsi-asumsi. Wah, nanti kalau udah proses perdata ribet nih. Kalaupun sampai berproses secara perdata, kalian datang saja. Itu pun harus dapat surat panggilan dari pihak pengadilan negeri yang mana akan mengadili perkara tersebut. Jadi Anda nanti akan diundang atau mendapat surat panggilan untuk bersidang hari apa, tanggal apa. Nanti kalau sidang gimana, Pak? Nggak usah takut. Datang. Wajib datang. Ketika Anda sidang, wajib datang. Bawa semua dokumen-dokumen. Kalau perlu ketika Anda misalnya disidang oleh pihak atau digugat oleh pihak dari pinjol mana, Anda datang bawa dokumen-dokumen. Apa itu dokumennya? Yaitu berupa misalnya penagihan-penagihan yang mereka lakukan. Anda juga bisa bilang, Pak, saya belum pernah dikasih peringatan ke satu, kedua, ketiga. Lalu tiba-tiba satu hari saja mereka sudah maki-maki saya dengan begini, Pak. Maki-makinya di-print lah, di-print out. Semua bentuk ancaman yang masuk ke handphone Anda di-print. Biar itu menjadi sesuatu bahan pertimbangan buat hakim juga di pengadilan. Walaupun itu pertimbangan itu semuanya terserah hakim ya, mau menerima atau tidak. Yang pasti kalian punya bahan dulu. Lalu ketika kalian di sana, kalian kalau misalnya emang nggak bisa berbuat banyak, saya gagal bayar, nggak punya uang, Pak, gaji saya cuma 3 juta, hanya cukup untuk makan, untuk keluarga, ya sudah, Pak, mau gimana? Saya cuma sanggup sebulan hanya bayar 20.000. Mau gimana? Kalau kita sudah ngomong di pengadilan, kita hanya sanggup bayar 20.000 sebulan, mau gimana? Nggak usah takut. Pengadilan itu, pengadilan negeri itu, apalagi ini khusus ya, terkait masalah perdata, gugatan perdata, nggak usah ditakutkan kawan. Ujungnya nggak akan ada yang namanya di penjara. Ini sudah banyak sekali ya keluhan-keluhan. Pak, nanti gimana kalau di penjara? Nggak di penjara. Anda nggak bayar utang pinjol, nggak di penjara. Udah deh, jangan terlalu banyak ketakutan yang sudah kalian tebarkan di diri kalian sendiri. Dan terlalu banyak ketakutan yang sudah bersemayam di dalam diri kalian sendiri. Sudahlah, sudahi semuanya kawan. Utang pinjol tidak menyebabkan kalian di penjara. Utang pinjol murni kasus perdata. Tidak ada urusannya dengan pidana penjara atau kalian di penjara. Titik. Udah itu aja. Ya. Paham sampai sini? Kalau kalian paham, mohon feedbacknya. Dan tulis di kolom komentar. Saya paham, Pak. Saya mengerti. Saya siap. Saya kuat menghadapi apapun. Nah, seperti itu. Itu baru kawan saya. Itu baru Jamal Lovers. Jamal Lovers nih sekarang. Ya, kawan-kawan. Semoga Anda paham apa yang sudah saya paparkan ya terkait masalah somasi. Jadi, somasi itu sama dengan surat-surat lainnya yang dikirim oleh lembaga, oleh perorangan, atau oleh siapapun. Dan ini bentuknya hanya teguran. Ya, itu saya garis bawahi. Ini hanyalah bentuk teguran. Dan ini adalah bukan sesuatu aspek hukum formil. Jadi kalian jangan terlalu ditakut-takuti oleh keadaan yang sebenarnya kalian ciptakan sendiri. Saya paham. Karena mungkin kalian belum mengerti banyak terkait masalah somasi ini. Ya, ini sudah saya jelaskan. Kalian harus mengerti. Kalian harus kuat. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Itu saja yang mau saya bagikan. Ingat, jangan takut. Somasi biasa saja. Somasi berlanjut gugatan, santai saja. Diundang pengadilan untuk kasus perdata, Anda digugat, datang saja. Ketemu hakim, jangan takut. Oke, paham. Siap fight ya. Berani gagal bayar, Anda harus berani menerima konsekuensi dan resikonya. Resikonya pasti tidak nyaman. Pasti mulai kepikiran, wajar. Karena Anda adalah seseorang yang memang baru menerima keadaan seperti ini. Tetap semangat kawan. Yuk kita tutup seperti biasa dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan dan kehilapan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang selalu taat atas perintah-perintahnya. Yuk kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahalazim. Ya teman-teman, kita beristighfar, kita mohon ampunan atas segala kesalahan dosa yang sudah kita perbuat. Teman-teman semua, sudah saatnya kita untuk hijrah, kita untuk tobat. Tidak lagi terjerumus ke dalam jeratan pinjol ini yang sudah sangat menyiksa kita semua. Tersiksa lahir batin. Kita dipermalukan yang sebelumnya kita tidak pernah menerima semacam ini. Kita semua sudah dipermalukan, dibuat malu, dibuat bingung, dibuat pusing, dibuat kalau. Yuk teman-teman, segera kita hijrah untuk tidak kembali lagi untuk terjerat ke dalam riba-riba lainnya, khususnya riba pinjaman online. Semoga Allah memberikan keteguhan hati kita untuk kita bisa hijrah dan istiqomah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Yuk kawan-kawan, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampuni dosa kami semua. Ampuni kami yang masih terjerat ke dalam jeratan riba pinjaman online ini. Berikan kami, ya Allah, rezeki yang terbaik. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, dekatkan kami dengan rezeki yang halal. Berikan kami kemudahan, kelancaran atas setiap ikhtiar usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, ya Allah. Berikan kami kelancaran atas semuanya. Berikan juga kami kesehatan agar kami dapat menyongsong dan menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Itu saja yang mau saya bagikan. Jangan lupa yang belum mensupport channel ini gratis kawan. Cukup subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Gratis subscribe ini kawan. Mudah-mudahan kalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah mensupport, mensubscribe channel saya ini, saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, semoga kalian semua diberikan kelimpahan rezeki, semoga kalian semua dipermudah dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.